Saya pakai itu. Itu juga. Oh, lah kok orang bingung ki wong. Dengan kan biasanya kan dengan membangun nama yang berbeda-beda. Itu kan kadang kalau di dunia online itu kan kadang bingung iki bapaknya sopo ya. Sing ndi? Akun namanya ini. Tapi semua orang tahu. Tidak. Sebenarnya. Kecuali sampean dan kanca-kancane termasuk aku yang ngerti. Iya, biasanya kan kalau media promosinya sih biasanya yang paling utama itu di siswa. Memang akun YouTube saya itu kan digunakan memang khusus untuk pendidikan, bukan untuk mencari hal sesuatu yang dikasih ke diri saya sendiri. Mungkin seperti Pak. Aku ini mengunjungi ini karena sukses ini susah tundang ke studio. Semuanya terus. Jadi bapak ibu guru, wali kelas, sama bagian konseling saling terhubung semua kan. Soalnya kalau ibaratnya masalah siswa masuk ke mapel jenengan gitu terus kan juga mumet kan kadang-kadang. Iki bocah pelajaran bahasa Indonesia. Tadi pelajaran apa toh? Kalau bocah masuk pelajaran itu masih stres pelajaran IPA atau apa sebelumnya kan kadang-kadang kan bisa jadi sebelum start kan jenengan. Anak sudah stres karena pelajaran apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Bani Sujud Pak Joko Susilo Pak Joko Rianto jenengane akeh nickname. Oke, ini kita di acara podcast Pak episode ke-19 minggu 18 Februari 2024 bersama pakarnya ini pakar alat teknik juga. Ahli di bidangnya juga nih. Pokoknya tapi jenengan apa ya orang nyamar apa enggak sih? Oh enggak, tetap. Nah, tapi kan pertama kita ketemu itu kan saya kan penjaga toko biasa saat itu kan. Nanti terus ada jenengan iki zaman gue apa bot. Iya, bot itu. Aku zaman gue secuman gawe kartu tri di apa itu dimodifikasi pendingin ya, itu kan ada tambah penguat sinyal. Jenengan pas itu enggak ada penguat sinyal enggak ada. Enggak ada langsung. Langsung penguat sinyal kan kadang ngai kabel kawat panjang ke atas itu kan. Panjang itu ya. Kadang fenomena kita itu hal teknis masih ada. Ternyata jenengan juga bergerak dalam hal sekolah juga kan. Sekolah juga berhadapan dengan siswa juga. Sering ngoprek-ngoprek lah. Cuman kan orang yang di luar kita itu kadang taunya itu aduh ya ngomong teknik tok isinya. Iya. Nah, ini menurut jenengan di fenomena sekarang ini kan banyak profesi apa ya istilah profesi ganda maupun bukan ya istilahnya menggeluti bidang manajemen bisa, teknis bisa. Istilahnya kalau jenengan dari sudut pandang yang sering berhadapan dengan siswa dengan guru bahasa Indonesia juga kan otomatis kan biasanya itu kan harus ada urutannya ibarat seorang siswa berprofesi atau mungkin siapa berprofesi itu harus runtut itu menurut jenengan bagaimana? Nyalai kodrat orang. Oke, terima kasih ya. Ini panggilnya Om apa Mas? Saya selaku Pak RT podcast Pak RT Bapak. Oh iya. Ini perkenalan dulu saya juga nickname-nya itu banyak sekali. Jadi kadang saya tuh bingung panggil Pak Jack, apa Pak Bade Sujud, Pak Joko. Oh yang mana sih asli? Terima kasih Pak RT ya. Alhamdulillah, terima kasih juga. Semoga jadi RT terus. Wes ana seplotan lewat lho Mas. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya. Perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya sebenarnya yang asli itu Eko Joko Pramono SPD. SPD itu hanya berupa gelar saja. Yang terpenting kan tekniknya saja. Aslinya rasa kenal apa terkenal di Indonesia ini. Sampai ribuan belum sampai ribuan ya. Itu nama asli saya.
Kemudian di medsosnya itu seringkali saya tidak memakai nama asli saya. Kenapa? Biasanya. Kenapa? Nah, ya biasanya terkenal. sama. Takut terkenal. Apa jenengan masih ada seleksi nickname? Kalau saya kan Haji Rodion dari dulu zaman 90 terus. Ya, biar intinya gini Pak RT, biar Mencari hoki. ya, biar ada hoki lah gitu. Seperti itu. Oh. Juga saya biasanya itu ngambil nama itu ada filosofinya juga seperti itu. Ya orang terus lewang setse. Ya, Pas ya namanya itu jelas. cocok. Cari wangsit, cari perhitungan biar ini hoki enggak ketika Wah, saya itu yang asik ya gitu lah. Oke, ya, kalau di media sosial itu saya sering di YouTube ya, saya pakai jangan lupa untuk Subscribe nanti subscribe. Wah, banyak kegiatan sehari-harinya. Ya di YouTube-nya namanya adalah GA Frog ya. Opo, menang namanya kok nggak nyambung lah. Namanya nggak nyambung memang. Ya, J itu biasa saya ambil nama dari nama depan saya dan nama tengah saya, Eko sama Joko. Terus saya gabungkan jadi satu, jadilah nama J. Ya. Terus bukan jasa kirim. Oh, bukan. Ya. Kali. Ya. Nama depan huruf depan saya dan tengah saya gabungkan menjadi satu dan saya gunakan di entah itu di instansi akademik saya juga saya pakai itu. Itu juga. Oh, lah kok orang bingung ki wong. Dengan kan biasanya kan dengan membangun nama yang berbeda-beda. Itu kan kadang kalau di dunia online itu kan kadang bingung iki bapaknya sopo ya. Sing Iya. Nah, itu jenengan maksudnya saat mempromosikan, biasa masalah mempromosikan bahwa kayak jenengan iki, ini pakai akun namanya ini. Tapi semua orang tahu. Tidak. Sebenarnya. Kecuali sampean dan kanca-kancane termasuk aku saya ngerti. Iya, biasanya kan kalau media promosinya sih biasanya yang paling utama itu di siswa. Memang akun YouTube saya itu kan digunakan memang khusus untuk pendidikan, bukan untuk mencari hal sesuatu yang dikasih ke diri saya sendiri. Mungkin seperti Pak. Aku ini mengunjungi ini karena sukses ini susah tundang ke studio. Kita belum punya studio. Tak parah nih, makanya. Para pemirsa semuanya, tadi yang dikatakan Pak RT, saya termasuk orang sukses. Menurut saya diri sendiri itu, saya itu belum termasuk sukses. Rumah saja itu masih ikut dengan ibu, ya kan? Juangan. Kalau kita kan di podcast Pak RT kan dibahas kan ada 3. Iya. Satu, sukses di bidangnya atau banyak hal. Oke lah, mungkin dengan oke merasa belum. Yang kedua konsisten di bidangnya. Oh, termasuk konsisten. Oleh nolak. Yang ketiga yang terakhir ada di mana-mana. Iya. Akun banyak kan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Akun saya cuma satu sebenarnya, cuma satu yang resmi di YouTube itu GA Frog. G itu nama saya, itu kan penjeda adalah A, ya, dan Frog itu kan kata. Biasanya kalau namanya Eko itu pasti identik dengan kata. Kenapa? Iya, ya itu enggak tahu. Itu memang filosofinya. Kalau yang namanya Eko pasti ada frognya, itu mesti Ekodo, ya. Ya makanya saya coba pakai. Akhirnya nickname itu dapat dari siapa atau mungkin jenengan daripada dipoyoi sopo saya sebut ke saya. Iya. Kalau yang ada filosofinya itu yang EJ-nya. Oh. EJ-nya itu sebenarnya dari kata Heiji dulu. Oh gitu. Ketika waktu mengikuti seminar di Semarang di LPMP itu tahun 2005. Pertengahan kuliah saya mengikuti dosen saya. Waktu itu diajak untuk seminar nasional kongres guru. Ya, ibaratnya ya sudah sedunia waktu itu. Tapi nama itu. Iya. Ketemu dengan orang Jepang, dikasihlah nama itu. Yang artinya apa? Orang ngerti apa gue? Yang artinya kata Heiji itu sebenarnya kemakmuran. Kemakmuran. Ya, semoga ya pemberian nama itu bisa membawa hoki bagi. Kalau saya nickname itu cuma ada 2. Satu Haji Rodion karena dulu zaman 90-an saya sering sama ponakan nonton itu acara MTV Nickelodeon. Oh iya, Nickelodeon itu. Haji Rodion asal mulanya itu. Kemudian ada satu lagi Haji Ruby itu karena dulu kan ada karakter di kartun Dragon Ball. Iya. Haji Ruby. Oh, Haji Ruby itu ya. Jadi Haji Ruby itu kan dapat 2. Cuman kan penggunaannya saya kan beda kalau yang Haji Rodion itu untuk berbagi lintas ilmu.
yang Haji Ruby itu khusus ya bikin program, komen-komen atau apa penggunanya di situ. Jadi ibaratnya kita punya nickname sendiri-sendiri. Oh gitu. Berarti kan kalau zaman dulu ya Pak Cek ya. Manggilnya apa Pak Ji apa Pak Cek gini. Kayak apa udah ada. Pramono ya. Iya, Pramono aja. Pramono. Kalau dulu kan kita zaman 80 90 kan ada istilah kartu nama. Iya. Itu kan ada standar bahasa Indonesia, standar Indonesia ada kartu nama. Nah, berarti kalau misalkan kita ditulis saat ini kan kartu nama ada nomor WA, terus institusi kita berada di mana, alamat rumah, kontak dan lain sebagainya, sama nickname, kontak sosmed ada semua di dalamnya kan. Semacam itu jadi kartu nama. Cuman kalau sekarang kan orang peduli kartu nama. Iya. Yang penting punya nomor WA, ada nomor WA-nya ya, enggak usah kadang. Orang telepon aja. Karena itu menurut dengan berarti kan kontak person di sisi formal kan saat ini tuh kan kesannya sudah nggak penting lagi. Oh iya. Jadi kadang-kadang yang penting kan kita membangun citra diri. Entah itu kita dapatnya nama panggilan apa atau mungkin yang cocok kepada kita, itu sing kita openin sampai kita berkeluarga, sampai kita berprofesi, kita berada dimanapun, berarti kan kayak gitu berarti. Iya. Nah, berarti gitu ya. Berarti kan iya, kalau bisa kayak jenengan berarti kan tambah bisa jadi tambah nickname tambah banyak. Iya. Sebenarnya kalau tambah apa namanya ya tadi subscribe itu kan biasanya dari siswa. Memang siswa kami kan mewajibkan. Bukan mewajibkan. Di situ kan memang semua materi-materi, mohon maaf ya pemirsa, sedikit cerita. Yes. Ini master bahasa Indonesia di sekolah SMK. Di Civitas Akademika kami itu kan memang khususnya saya mapel bahasa Indonesia. Itu memang semua materi memang saya ikutkan di situ. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ya kan semuanya kan berbasis digital. Ya, tidak kan kita kan harus melek IT, tahu paham bagaimana cara menggunakannya sebelum kita memberikan pada peserta didik kita. Jadi kan salah satunya yang saya gunakan adalah media YouTube. Selain itu juga ada Instagram, juga ada Microsoft Office, dan banyak sekali lah. Tapi kan di situ gini Pak, kan kadang-kadang ada materi yang berulang. Iya. Tahun ini podo. Iya. Berarti jangan bikin video baru lagi, video pembelajaran lagi, atau mungkin siswa harus nonton yang lama. Ini tugas atau gimana biasanya? Kalau saya pribadi itu biasanya sering membuat video baru. Biasanya kan dari hasil produk atau karya siswa yang sudah jadi, biasanya saya edit sedikit-sedikit lah. Saya edit, saya kasih nama yang ibaratnya lebih menarik atau lebih oke. Ya, lebih oke. Ya, intinya di satu sisi juga seperti itu, larinya ke sana nantinya. Lebih oke ya kan, yang nantinya bisa menghasilkan itu kan. Menghasilkan apa monetis. Yang saya tunggu sebenarnya AdSense-nya. Sana asli Pak. Ya. Karena acara podcast gini aja juga belum podcast AdSense belum sampai ke sana. Ya, tapi intinya tidak mengejar itu, Pak RT ya. Intinya ya seperti media saja, biar anak itu lebih melek IT. Terus kemudian ketika kita menyampaikan materi itu pun lebih mudah. Karena apa ya? Siswa itu cenderung pada kesukaannya itu pada visual sama. Kalau dulu itu kan audio. Karena memang kita keterbatasan mungkin karena visualnya kan kurang seperti yang zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan di bukuannya serba online. Tapi kan kan siswa kan boleh bawa HP ke sekolah. Iya, boleh. Makanya di tempat kami itu masalah wifi itu sama terbit sama. Masalah wifi memang di sekolah kami memang tidak dipaspor, memang los untuk media pembelajaran. Tapi kan namanya jenengan sekolahin gunung kan, saya lihat kan naik turun kan, lantai 1 di atas, lantai 2 kan aslinya kan datar semua. Tapi kan kalau di situ kan berhadapan sama siswa, berarti jenengan di situ kan siswa menjadikan video itu kan referensi. Berarti kan siswa jenengan ada nggak tugas, kalau bahasa Indonesia kan biasanya ada tugas merekam dirinya berpidato atau mungkin berpuisi atau apa, direkam videonya terus berbagi ke jenengan. Otomatis kan karena jenengan pembelajaran online itu kan pasti ada tugas seperti itu juga ada.
ada tugas seperti itu ya biasanya kan yang sering berapa menit gitu. Iya ada. Kalau nggak percaya nanti bisa dicek di tugas dari podcast ini apa ora? Belum ada. Dipaksa Pak. Dipaksa. Pas kebetulan kan dulu memang saya di tempat kami bekerja itu kan memang saya pelopor, termasuk salah satu pelopor di antara dari teman kami, salah satunya juga temannya Pak RT juga. Salah saya kocok api ya sebenarnya teman semua ya ini. Makanya kita sidak satu-satu guys. Menjadi narasumber ini. Ya, sebenarnya kami beserta teman kami di tempat tugas kami itu kan sebenarnya pelopor podcast. Memang nanti rencananya sih Pak RT ya rencananya untuk ke depan untuk bidang pendidikan itu kan memang salah satunya adalah tugasnya adalah podcast. Walaupun saat ini kan sifatnya kan masih semi. Kadang dimainkan, kadang enggak karena keterbatasan itu tadi karena operatornya, kesibukan dari orang-orangnya. Makanya ra usah nganggo alat sing canggih-canggih koyo nggonku ngene. Sebenarnya alat canggih itu perlu sih sebenarnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita pada waktu podcast semacam ini gitu kan. Iya betul. Biar apa ya mungkin dari kualitas konten lebih menarik. Terus tambah lagi lebih formal. Ya, nah ini kan podcast pacar ini nggak teknis. Orang ono colan listrik kayak nggak ada. Kita full tenaga power bank guys. Semua pakai HP sama kamera desa doang. Udah gitu toh studio juga tidak standar kita sidak mendadak kita kerakit lokasi apa adanya gitu. Berarti kan intinya kan kalau istilahnya zaman dulu sampai sekarang jenengane bocah siswa atau mungkin kita wong tua atau mungkin kita seorang guru istilahnya kan berhadapan langsung kan ada istilah mereka diskusi panel diskusi apa istilah forum terus mereka pidato di depan bersama pakai mic dan sebagainya itu kan mentalnya itu kan mentalnya karena kadang mental rada diisi lambu Pronoto Coro cara berbahasa Indonesianya udah pakem bagus pun bisa hilang kadang-kadang. Makanya kan anak-anak sekarang itu kadang-kadang kan ada yang modelnya mungkin hafalan, menjelaskan sesuatu ke depan hafalan, terus ada tengah jalan apa lali lupa. Jadi kan pernah melihat seperti itu nggak kondisi seperti itu anak-anak biasanya ada tugas misalkan suruh berpidato atau apa tapi setelah direkam video atau banyak penonton grogi minder tuh biasanya jenengnya STM ya jenengnya SMK ya kan biasanya kan harusnya mental tuh anak itu sudah harus jadi zaman SD SMP tapi sampai SMK tuh kadang masih grogi itu gimana jenengan menyikapinya biasanya? Oke, terima kasih Pak RT. Untuk menyikapinya sih kalau saya selaku pendidik ya biasanya kan terlebih dahulu membuat naskah dulu. Membuat perencanaan, kita membentuk sebuah diskusi kelompok gitu kan, membuat perencanaan terlebih dahulu kepada siswa apa sih yang Anda akan dibicarakan di muka publik itu bagaimana ya, seperti ini juga termasuk ini diskusi nyate guys. ini juga termasuk ya. Ini di balik layar jam-jaman guys. Ya, ini juga termasuk ya salah satu seperti itu. Itu terus kemudian bagaimana sih caranya membangun biar peserta didik itu tidak grogi? Biasanya kita ajak ngobrol dulu lah hal-hal yang sepele tapi sifatnya tidak duduk. Itu yang utama. Tidak duduk tapi di depannya saya diajak ngobrol. Berdiri. Diajak ngobrol hal-hal yang santai baru nanti duduk grogi. Duduk grogi pasti jelas. Apalagi nanti kalau misalkan seperti ini duduk ini sebenarnya grogi. Memang katanya memang gitu sih karena kan profesi misalnya. Penyanyi, pendakwah, atau pas berdiri oke. Pas duduk kan mesti metang guys, fokus ke atas ya, fokus ke atas aja kayak macam ya. Oke. Kadang kendalanya grogi saat duduk, alasannya mungkin pernafasannya nggak pas kan. Kalau berdiri lu tenang atau bagaimana itu kan kadang-kadang. Cuman kan kadang-kadang kondisi jangan selaku dari bahasa Indonesia berarti kan menyiapkan mereka bisa berada di depan umum halayak umum kapanpun dimanapun berada siap kan istilahnya kan siap
apalagi kan saya lihat di kurikulum merdeka ya kan ngajar bahasa Indonesia 4 jam lebih dalam sehari kayak bocah rasanya gimana? Iya. Satu mapel lama itu triknya piye ini apa memang itu dari sana memang memajukan itu perencanaannya tiap Iya. bagaimana? Oke, terima kasih Pak RT sedikit menjawab. Ya, agak-agak Iya, kurikulum agak- sekolah ini guys yang mudeng monggo ya insya Allah kita paham semua. Yang tidak mudah ya tutup telinga. Kurikulum merdeka. Sepemahaman saya, ya saya juga masih kita belajar Pak RT ya, kaitannya dengan kurikulum merdeka ini yang kok tadi sempat bahasa Indonesia itu sampai 4 jam bahkan lebih. Ya lebih. Iya, karena ini kurikulumnya adalah sistem blok. Oh. Makanya kan sistem blok berarti kan ada yang dalam satu hari itu ada 4 jam, ada yang 6 jam. Ngeri gue. Wah, luar biasa. Ngomongnya 4 jam. Wah, luar biasa. Itu dalam 1 minggu berapa jam berarti total? Biasanya dalam Berapa pertemuan, berapa JP? satu minggu Satu itu kelas, gitu. Satu kelas bisa 20 jam dapat enggak? lebih dari 20 jam. Berarti misalkan Senin, Selasa, Rabu dapat 4 jam, 6 jam berturut-turut. Iya. Biasanya kan untuk mensiasati kan biar gurunya tidak pendidiknya tidak kelelahan, tidak kecapean. Biasanya kan 1 minggu itu dipecah itu jadi kurang lebihnya ya 12. Tapi enggak pernah istilah di rolling di bahasa Indonesia 2 jam dulu nanti istirahat ganti pelajaran lain apa gitu. Enggak, langsung 12. 12. Iya. Untung aku hidup di tahun 90-an guys, SMA dulu zaman. Kalau sekarang mungkin ngeluh stres. Iya. Apa saja sih yang biasanya dilakukan ya? Iya. Biasanya kan di jam pertama, kedua biasanya mengatur peserta didik dulu biar kondusif, ya kan? Keteraturan kelasnya dulu. Misalkan kalau biasanya yang paling enak itu pagi. Oh iya jelas. Ya paling enak itu kalau misalkan bahasa Indonesia itu misalkan pagi. Biasanya 1 jam untuk gitu. bersih dulu, bersih ruangan kelas, kemudian berdoa, menyiapkan diri dulu, kita laporan sama yang di atas ya, Biar tenang berdoa ayam dulu, dulu. biar tenang ya. Biasanya kalau saya pribadi itu untuk anak-anak didik saya itu biasanya yang belum sarapan. Ya, yang belum sarapan dan membawa bekal itu biasanya saya sarankan 1 jam pertama di awal pembelajaran saya itu saya suruh mereka untuk makan dulu. Biar apa? Kalau misalkan perut langsung. Iya, kalau perut itu sudah terkondisikan seperti perutnya saya. Kalau sudah terkondisikan kan untuk belajar pun lebih enak. Nah, cuman kadang-kadangnya kan dalanya kan biasanya belum biasa sarapan pagi. Iya. Seringnya makan siang. Terus apalagi kadang kendala Bapak Ibu guru tuh kalau ngajar dapat jadwal siang hari ba'da duhur. Iya. Ki ora zona mumet meneh ya untuk melatih konsentrasi itu kan. Iya. Ya memang saya sarankan 1 jam pembelajaran di awal itu memang saya suruh makan biar apa lebih tenang, anak itu lebih tenang dulu dengan apa kondisi perut yang nyaman. Biasanya kalau anak-anak apalagi anak-anak Gen Z sekarang ini ya. Gen Z gitu. Kalau kita kan generasi Zaman biyen oh ya. Generasi lama ya. Memang sarankan untuk makan terlebih dahulu. Apalagi seperti misinya politik yang nomor itu itulah ya, sebelah targetnya ada nomornya sendiri. Iya. Nah, tapi kan yang heran gini. Itu 4 jam. Iya. Terus tesnya mid semester atau semester tetap 4 jam atau 6 jam atau tetap 2 jam? Untuk semesterannya biasanya kan ada hari tertentu kan. Ya, misalkan seperti ini sebentar lagi kan kelas 3 juga akan mendekati asad juga kan. Oh iya. Nah, itu nanti ada hari tertentu untuk melakukan ujian. Ujian itu tidak hanya tertulis saja, juga ada kalau di SMK itu ada ujian praktik gitu lah. Kadang senggai grogi wah praktek. Itu ya, tentunya selain asad itu tadi kan ada ujian praktik. Nah, ujian praktik khususnya mapel yang saya ampuh itu kan. Nah, ini mungkin dijadikan saya pilih salah satu topik yang paling hebat itu adalah membuat surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Wah, itu biar detail ya. Iya. Terserah dipakai aplikasi apa. Iya. Ketik, tapi cenderung di sini malah yang saya tekankan itu pada tulisan tangan. Tidak memakai komputer. Oh iya. Karena biasa sih apa iya.
generasi Z yang mohon maaf ya, pemirsa semuanya tidak membandingkan tidak yang terjadi di lapangan itu biasanya untuk anak-anak generasi Z itu nulis tangan pulpen megah. Pulpennya ada dua guys. rata-rata pulpennya ada ragowo. Ya, kadang-kadang miring tulisannya. Tapi yang saya tekankan di sini memang tegak. Ya nanti Pak RT ketika menulis ya usahakanlah. Aku nulis kayak gini, bukunya saya tak balik, nulisnya gini deh, tulisan Jepang ke bawah ke atas sampai. Ya, tapi biasanya saya tekankan memang huruf tegak dulu biar lebih enak, biar bisa terbaca. Takutnya apa? Biasa. Karena kan ada filosofinya juga. Oh iya. Itu termasuk pembacaan karakter. Kalau miringnya ke kanan, itu biasanya dia pola pikirnya memang untuk ke depan, tapi tidak bisa menikmati untuk masa ini. Saat ini yang dia rasakan itu saat ini itu tidak bisa bersyukur. Wah, berarti ngerti nganu ki, tulisan steno barang ngerti kira tulisan steno sing kode-kode kaya kain atau kuning apotek ya kan tulisan steno ya zaman dulu kan tulisan iso diwaca. Tulisan dokter itu kan berarti nah dari seperti ini jenengan termasuk bukan guru killer ya. Kalau dulu kan ada istilah wah, guru killer, guru yang mengayomi, guru bahagia di kelas. Wah, berarti jenengan itu memang bagaimana penguasaannya siswa dalam ruangan itu bisa menguasai materi atau apa istilahnya, memahami, menguasai materi atau harus bisa semuanya atau bagaimana kalau di kurikulum Merdeka yang saat ini? Iya, di kurikulum Merdeka memang ditutup banyak hal sih sebenarnya. Kan tapi yang di sini yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Oh gitu. Apalagi saat ini memang fokusnya saya itu memang yang profil pelajar Pancasila yang poin pertama. Itu kan ada istilah penilaian proyek kan. Iya. Itu kan istilah lebih kepada kalau dulu kan ada istilah apa kayak kognitif terus apa itu kan ada sendiri-sendiri itu. Iya. Wah, sorry guys, saya ngerti itu salah ya gawe aplikasi sekolah juga guys. Jadi mudeng kurikulum Merdeka. Iya, itu masternya itu. Siswa ya. Masternya saya harus belajar juga ngimbangi Iya. Apapun saya mengunjungi setiap narasumber ki aku sinau saya seminggu minggu sadurunge. Wah, persiapannya luar biasa. Wah, persiapan sidang ini. Wah, ini tadi tak siapin lagi pose gambar belum seperti ini. Dulu tadi masih pakai singlet, pakai sarung. Di balik layar, guys. Tadi kan ada nggak jenengan punya target kira-kira lulusan sekolah mereka yang pernah jenengan ampuh atau pernah jenengan didik itu ada mereka pengen biar lebih formal atau biar mereka mengoplos bahasa Indonesia dengan bahasa lain atau bagaimana kadang-kadangnya kan salah satunya ya di antara guru favorit kan biasanya penjaskes. Iya. Tapi mungkin guru bahasa Indonesia itu mungkin nomor keberapa, ketiga, keempat atau berapa. Nomor sekian. Tapi tetap tele-tele nanti selalu guru kayak ini pasti ada momen itu ada. Nah, itu kalau jangan ada target nggak kira-kira biar siswa itu suatu saat walaupun mungkin saat ini belum pintar tapi jangan bisa memperkirakan ini bocah suatu saat mungkin 3 tahun atau 5 tahun meneh itu mungkin pakai indikator nilai ya, indikator nilai lebih bagus dibanding yang lain atau mungkin jenengan punya pola sendiri biasanya bocah sing nilainya apik iki sok ben dadi atau bagaimana jenengan ada perkiraan seperti itu? Kalau target ya memang di akademik itu memang semuanya ada target ya. Pasti ada target. Ketercapaiannya itu berapa persen itu pasti terhukum apalagi adanya PMM itu kan kinerja itu pasti kan bahwa itu jelas sudah ada target. Karena target tercapai. Iya. Terus untuk anak didik saya targetnya hanya 3. Apa itu? Pengen tahu? Ngeri tahu. Setelah jeda iklan berikut ini. Orang ada iklan guys. Apa aja itu misteri ini pasti. Itu saya mengambil dari asing, bahasa asing yaitu ada. Memang targetnya saya itu menyiapkan peserta didik itu sehat body. Sehat. Body itu ada tubuhnya yang sehat. Pasti nanti akan mempengaruhi adalah mimpi. Cara berpikirnya. Nah, terus tujuan akhir dari nanti pendidikan itu nanti di soul. Iya, jiwanya. Ya nanti bagaimana prosesnya itu nanti PR bagi saya saya juga masih belajar untuk
atau 3 hal tersebut ya, itu targetnya saya memang mulai dari fondasi awal itu memang dari tubuh Iya. dulu. Betul. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia peroleh untuk dimasukkan di dalam tubuh, itu fondasi dasarnya dulu. Ini jadi guru bahasa Indonesia, apa guru filosofi, Ya, apa guru agama ya, pelajaran agama. ya. Itu memang saya mempersiapkan itu semuanya untuk peserta didik saya memang tubuh itu harus sehat dulu. Makanya kan saya lihat kan sekarang ini kan dunia pendidikan guru kayaknya semua guru kan dibekali ilmu psikologi. Iya. Orang cuman guru BK atau Iya. BPK kan. Kalau dulu kan BPK perihal apa seperti yang tadi dengan jelaskan kan ternyata kan tidak hanya belajar secara teknis Iya, saja teknis atau dengan teori terus praktek gitu kan, tapi ternyata sisi psikologi pendekatan itu kan Iya. perlu kan. Berarti kan kalau gitu bocah kui berarti misalkan pas lagi dipegang panjenengan. Iya. Berarti kan logikanya itu piye carane bocah iki ora usah terlalu melapor ning wali kelas atau bagaimana pokoknya jenengan kesulitannya bocah siswa kesulitannya di mana anak didik kesulitannya di mana ini pelajaran ini ya langsung ketemu saya ora usah ada diskusi ke sama bagian mana atau bagaimana kira-kira. Biasanya sih saya selalu memberikan saran pada peserta didik saya itu saya tampung aspirasinya itu lewat WA. Ya lebih Jadi aspirasi kira cuma caleg guys. Ora cuma caleg ya, guys. memang saya tamu di grup WA kan biasanya kan peserta didik punya punya nomor saya. Misalkan kaitannya dengan pembelajaran sih oke siap. Misalkan kaitannya dengan asmara juga siap. Wes. Ngeri ta ya. Tapi kan zaman saya kira ono gawe surat-surat cinta kertas. So zaman dia 90-an kertas padahal ora iso bahasa Indonesia, nulisnya bahasa Indonesia ke bar ngono kuwi. Jajal diwaca grogi. Tapi biasanya anak-anak itu kan curhatnya kan biasanya kan bagaimana mensikapinya, apa yang harus aku lakukan setelah kejadian semacam ini. Ada target khususnya guys, target khususnya kan seperti itu. Jadi kan istilahnya meramu berarti kan dengan otomatis kan dari materi yang ada meramu beradaptasi. Tapi kan dengan banyaknya dengan beradaptasi jumlah apa istilahnya jumlah pertemuan dalam satu semester atau jumlah materi bisa tercapai nggak kalau dengan formula adaptasi seperti itu? Kita jangan berbicara tentang capek apa tidaknya. Kita nikmati aja yang namanya sebuah proses. Kalau kita saklek pada target, kudu iki harus bisa. Repot. Ya, kita sendiri yang kerepotan, kita sendiri yang kewalahan. Stres juga bisa. Wah, itu. Tidak hanya caleg loh yang stres. Ini juga bisa stres. Iya. Makanya dulu kan pernah ada episode sebelumnya di bahas tentang hipnotis, hipnoterapi ada itu. Ada. Maksudnya ternyata hipnoterapi. Ada, kita sudah ada. Tapi insya Allah ya nanti bisa ada di dia stres jangan aja yang tangan. Oke, siap. Atau nanti bisa tak bawa ke sana. Wah, kan biasanya kan ada. Apa itu? Kalau saya lihat di Facebook atau apa kan persiapan mau ujian, terus atau mungkin ya mau ujian rata-rata kan anak di hipnoterapi satu kelas atau satu sekolah ada kayak gitu nggak pernah di sekolah gitu? Kalau dulu ada, tapi untuk ke sekarang ini masuk ke Gen Z ini kok belum. Apalagi kurikulumnya tidak. Nah itu kan istilahnya kan ada sisi efektifnya enggak biasanya kan soalnya kan otomatis kan itu ada event itu kan otomatis harus 2 jam atau sehari libur dulu, ada siswa ngikutin seminar tentang pengembangan diri atau hipnoterapi itu kan kadang atau bagaimana? Sebenarnya kan untuk seperti yang itu kalau sekarang itu bahasanya adalah konseling ya. Konseling atau waktu konseling itu kan biasanya kan kalau di tempat kami itu setiap hari Jumat itu kan gantian terus tidak hanya satu kelas itu jadi kan gantian ke maksudnya bocah dipanggil atau bocah si bermasalah atau dipanggil ya itu semuanya betul. Ya maksudnya bergantian itu misalkan dari kelas A B C D E itu gantian terus betul lah aku nggak tahu sekarang kondisinya piye ngerti BK KBP ini fungsinya cuman pas lagi bocah mumet atau mungkin bermasalah gitu dipanggil mereka terus puncak curhat mumet di guru masing-masing atau wali kelas. Enggak, kalau di kurikulum Merdeka itu memang
ada wadah khusus kaitannya dengan Berarti tidak hanya saling- yang bermasalah sih. Berarti kan saling terhubung semua bagian sekolah. Semuanya terhubung. Jadi bapak ibu guru, wali kelas, Iya. sama bagian konseling saling terhubung semua kan. Soalnya kalau ibaratnya masalah siswa masuk ke mapel jenengan gitu terus kan juga mumet kan kadang-kadang iki bocah pelajaran bahasa Indonesia. Tadi pelajaran apa toh? Kalau bocah masuk pelajaran itu masih stres kok pelajaran IPA atau apa sebelumnya kan kadang-kadang kan bisa jadi sebelum start kan jenengan anak sudah stres karena pelajaran apa. Memang di era zaman sekarang itu digital memang sangat luar biasa pengaruhnya. Kalau sebagai seorang pendidik itu nggak pandai-pandai mengarahkan peserta didiknya ya susah luar biasa ya. Kadang-kadang bocah kan mesti ndelok kan wah ya kalau ngene, iki kalau ngene kan ada perubahan mental atau mungkin kadang-kadang kan ya mungkin kadang bisa jadi guru kena tegur wali kelas bisa jadi ya. Kalau ini bocah kok mapel jenengan kayak gini, mapel itu gini ada apa kah gerangan? Tapi ono pura mau kan jenengan berarti tiap bocah dibekali kayak surat lamaran kerjaan dari CV kayak surat cinta. Itu di belakang layar nanti. Layar ya kan udah saya kan terlihat. Itu kan dibekali bisa menulis apa naskah atau kali bisa nulis apa kan teks presiden belum ya mudah-mudahan yang mendengar ya bisa dipromosikan nanti. Kadang-kadang kan perlu keberanian juga kadang-kadang menulis naskah tulisan atau apa disodorkan kepada siapa suruh dibaca kan sambutan bapak kepala sekolah terus juga dipasahkan sama siswa A itu kan nulis gini kan harus bertanggung jawab dulu ini maksudnya apa ini kadang-kadang kan bagian yang membacakan pembina upacara atau mungkin apa kan kadang-kadang biar pembicaraan tidak lari kemana-mana konteksnya kan sesuai itu memang sih kadang-kadang bagi kita yang nggak suka sampai naik mau coba ngarep cuma nganggo tulisan tok gitu kan padahal kan tujuannya kan itu kan sudah kerja sama tim kerja sama tim yang dibaca ini biar pembicaraan fokus di situ. Biasanya ada wartawan. Nanti sekolah wartawan masuk urusannya beda ya. Beda itu. Nah, ini kan berarti kan istilahnya siswa dibekali itu praktek itu kan. Nah, STM kan ada magang. Ada nggak dari bahasa Indonesia kira-kira memasrahkan ono hubungannya karo bahasa Indonesia nggak? Atau jarang? Ada sih sebenarnya untuk mata pelajaran yang satu dengan yang lain itu saling terkait. Apalagi bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris, semuanya sebenarnya terkait semuanya. Tidak hanya memang kami di sekolah kami itu memang kalau magang itu pasti kaitannya dengan produktif seperti itu. Tapi kan paling tidak kita sebagai mapel-mapel normal dan mapel-mapel umum itu kan membekali siswa khususnya mapel kami kan bagaimana berbicara yang baik, yang sopan, ya kan. Soalnya sih salahnya pasti bahasa Indonesia. Bocah ngomong angel, orang sopan pasti salahnya lah jenengan. Bahasa Indonesia, nara karo BPK. Seperti itu. Kadang kan kita wali kelas lu cuci tangan lu seorang ngerti dengan aduh salah meneh. Makanya ketika saya beri pembelajaran pada peserta didik itu selalu saya sisipkan slogan. Kuasailah dunia dengan bahasa. Selalu tak sisipkan seperti itu. Tapi kan berarti mendengar secara disisipkan itu. Berarti kan jenengan nyisipkan biar anak selalu ingat jenengan. Biar ada di benak hati mereka juga kan. Soalnya kan istilahnya kan bukan berarti hanya materi saja. Kadang-kadang siswa peserta didik itu kadang kan pilih-pilih materi atau pilih-pilih yang ngajar gurunya kae. Kadang-kadang kan kita paradigmanya kan gini. Iki bocah materi mlebu piye yo. Mentane bocah iki seneng karo aku iki susah ya. Carane piye yo? Kadang-kadang kan gitu kan. Itu sebenarnya ada formulanya kan tadi salah satunya itu ada formula lain lagi pasti. Sebenarnya sih banyak kalau misal diterangkan ya tidak cukup. Nanti ada sesi sendiri guys. Episode selanjutnya. Episode sendiri nanti yang khusus. Ada peliputannya lagi. Mungkin kita aja belum 1 jam. 1 jam lah. Lama. Berarti kan di balik ke channel dengan channel YouTube. Berarti di situ ada saat lihat kan ada dengan saat aktif kegiatan terus dengan ada liputan siswa juga. Ada liputan siswa juga, ada materi semua. Bahasan ada semua di situ. Masuk di rambut bersama. Situ
Berarti jangan tidak mengejar view gitu. Maksudnya kan mengejar view kan kadang semua anak dipaksa nonton. Iya. Lapangan kadang-kadang di situ. Kita lihat wah ini malah nyanyi channel ini sekolahan ini. Memang media-media itu kan saya gunakan memang tidak untuk mencari pribadi. Tadi itu bonus sebenarnya. Kalau kayak AdSense, kayak hal-hal yang lain itu adalah bonus. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya kayak kota ini lah. Tapi kota bukan kota SpongeBob kan. Iya. Oke, yang terakhir kalinya ada nggak dengan saran bagi pemirsa, terutama baik itu pemirsa kalangan peserta didik, mahasiswa atau mungkin orang tua atau mungkin bapak ibu guru lainnya atau ayah umum, khususnya mereka melihat istilahnya kalau di Indonesia bahasa Indonesia ada literasi, literasi. Jadi kan kadang-kalanya mereka yang bersosmed, mereka yang beronline itu kan kadang menulis apa tidak standar baku. Nah, apakah itu kira-kira memang ada saran masukan mereka tidak standar baku, tidak menuliskan atau apa ini asal nulis, asal nge-share, plagiasi dan sebagainya, jiplak sana jiplak sini, olah sana lah. Kira-kira dari dengan perihal itu ada saran masukan. Oke. Terima kasih Pak RT. Itu mau resmi banget. Santai guys. Sepertinya nanti saya nonton saat sekolahan. Tenang saja ini habis ini nanti saya share ke sana. Oke, terima kasih. Saran saya sih sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang terpenting untuk para peserta didik saya yang melihat Jirodion gitu. Dia. Ya jadi narsumnya saya kebetulan sedikit ya. Banyak ya rapopo ya. Jangan. Ya, saran saya yang terpenting tetap waspada, berhati-hati ketika bersosmed, ya kan. Untuk masalah standar kaitannya dengan penulisan tidak ada masalah. Bebas lah. Apalagi kalau sosmed itu tidak ada aturan harus baku, harus paten, terkecuali itu akademik. Oh iya. Berbau akademik, yang berbau aktivitas yang formil lah seperti itu barulah boleh pakai yang beratnya yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah KBBI-nya. Yang terpenting kalau bersosmed hati-hati, ditujukan pada siapa, jangan sampai menyinggung orang lain, apalagi mengandung unsur saras. Kalau dulu sara, sekarang saras. Simpelnya apa? Sosial. Oh, sosial. Iya, itu dia. Suku, iya. Agama, ras, antar golongan, dan yang terakhir adalah sosial. Ini yang paling penting, sosialnya. Saras saya. Iya, 08. Wah, itu TV biar saras 08, guys. Termasuk fan-nya itu. Fan zaman saat itu. Ya, Oke, terima kasih Pak Pramono telah berbagi ilmu juga. Walaupun teman-teman di sini kita diskusinya ngalor ngidul ora jelas karpe, tidak sesuai standar podcast nasional, tapi kan di sini misalkan bisa menjadi inspirasi panjenengan semua juga, monggo dipersilakan. Yang pasti kita hanya berusaha berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Jadi bahwa di dunia kita hidup di Indonesia itu ada bahasa Indonesia, walaupun kita di sosmed itu ngomongnya gue bahasa gaul dan sebagainya monggo, tapi pada ada istilahnya apa ya, menahan diri atau apa ya, biar apa yang kita inginkan, apa yang kita tulis itu bisa sesuai atau tidak. Kalau sekiranya tidak sesuai ya jangan ditulis lah istilahnya, biar soalnya kan sekarang nulis sembarangan tidak ada sensor langsung masuk jedet. Nah, takutnya nanti ya perkara ribut. Nyusahke wong akeh, jangan sampai nyusahke orang banyak. Oke, terima kasih. Moga-moga bisa bermanfaat podcast episode ini. Terima kasih. Ya, sukses sama-sama. Sukses di bidangnya, sukses di bidangnya. Wes, ada di mana-mana. Sama-sama. Oke, jangan lupa lain kali. Edisi khusus di sana. Siap nanti. Pokoknya selengkapnya ada di channelnya. Oke. Nanti ada detail-detailnya, dengan ada video apa nanti tak tulis di video atau di deskripsi aja? Deskripsi aja dah. Oke, sip lah. Video lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.